siapa yang bisa menggerakkan mobil ras itu? Karena kunci kontaknya itu oleh terdakwa Randy Bajide tidak dititip kepada siapa-siapa. Berarti ada kunci leseret. Kunci leseret. Kunci leseret. Nah, kunci leseret dari mobil ras ini siapa yang pegang? Pemilik rencar, saksi Fitri. Jadi kalau saksi Fitri tidak bisa membuktikan bahwa kunci itu dipegang oleh orang lain, dialah yang menggerakkan. Minimal dari dua saksi ini patut diduga, tapi saya tidak tahu bukti-buktinya seperti apa nanti. Kita hanya bicara berdasarkan fakta persidangan. Dan justru di sini kesempatan bagi saksi Fitri maupun saksi Baron untuk membuktikan bahwa mereka tidak terlibat, mereka sekedar saksi, bukan pelaku. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, drama perjalanan pengusutan kasus PNKC atau pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang, terkhususnya untuk berkas dari tersangka IU sampai dengan saat ini belum mendapati kejelasannya untuk bagaimana berkas ini bisa di P21-kan oleh kejaksaan. Ya. Kita belum tahu petunjuk-petunjuk apa yang belum bisa dipenuhi oleh penyidik Polda sehingga sampai dengan hari ini di mana kasus dari terdakwa Randy Bajide yang sebentar lagi sudah akan diputus, tetapi berkas dari tersangka IU justru belum sampai pada tahapan P21 oleh jaksa. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Pod James kembali mengundang pengamat hukum pidana Fakultas Hukum Undara Kupang, Bapak Dedi Manafe, SHMU. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Apa kabar? Baik, sehat. Ya, Bapak, ini kan kita tahu bahwa berkas sidang dari terdakwa Randy Bajide ini akan segera diputus. Iya. Tetapi perkara yang satu paket ini dengan berkas dari tersangka IU ini kok sepertinya masih berjalan lambat. Belum P21, sedangkan kalau kita kaitkan dengan bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada pada kasusnya Randy Bajide, sepertinya sudah menjawab hampir semua ya. Nah, kira-kira pandangan Bapak ini seperti apa? Iya, jadi kalau kita lihat sesungguhnya dengan persidangannya terdakwa Randy Bajide, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada, maka semua alat bukti sudah lengkap. Sudah lengkap. Bagi saya sudah lengkap. Bahkan sebagian alat bukti tidak sampai ke pengadilan. Begitu. Ya, sebagaimana informasi dari media dan segala macam yang beberapa kali juga kita bahas, seperti misalnya CCTV dari Rukun Jaya tidak sampai di pengadilan. CCTV dari Gereja Suar tidak sampai ke pengadilan. Ya. CCTV BPK? Ya, BPK itu tidak ada kabar berita. Kita belum tahu sampai di mana dia. Nah, mestinya itu bagian-bagian yang harusnya secara profesional kita meminjam karena kasus FS sekarang lagi rame, ya, kita pakai istilah kepolisian, yaitu bahwa bagaimana penyidik bekerja secara profesional dalam olah TKP. Mestinya semua yang terkait dengan suatu tindak pidana itu digeledah dan disita. Mestinya. Tapi ya kita tidak tahu. Mudah-mudahan dalam perkara IU ini itu semua akan sampai ke pengadilan. Ya, apalagi kan kita lihat Pak Dedi, ada dengan momentum kasus dari FS yang lagi viral di Jakarta ini, Kapolri memerintahkan kepada seluruh jajaran yang sampai ke daerah untuk bagaimana polisi-polisi di daerah harus benar-benar menjawab keluhan-keluhan masyarakat secara profesional. Ya, gitu. Betul. Jadi sesungguhnya begini. Kalau kita lihat dari alur sistem peradilan pidana, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana itu tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh
dipisahkan dari proses dan Maksudnya tidak seperti dipakai. apa? Jadi misalnya begini, apa benar bahwa terdakwa Randi Ambeli itu kantong plastik? Kalau memang ada CCTV-nya, bawa, buktikan. Iya. Karena faktanya saksi kasir tidak bisa memastikan bahwa itu terdakwa yang beli, bahwa ada transaksi ya, tapi tidak mungkin. Siapa tahu ada orang lain. Nah, kalau orang lain yang beli berarti itu salah satu pelaku yang selama ini disembunyikan. Yang sekarang ada di pasal 221 tersangka IU. Nah, itu siapa dia yang beli? Ya kalau dia terdakwa Randi ya syukurlah bahwa dia yang beli. Nah, kemudian lagi CCTV di Gereja Soar untuk membuktikan bahwa tempus dan lokus deliktinya bisa jadi bukan di Hollywood. Iya. Untuk supaya bersesuaian dengan peran daripada mobil Avanza yang oleh terdakwa Randi Bajide itu dioperasikan oleh istrinya Irawa. Yang sampai saat ini masih misteri. Masih misteri. Mestinya ada di situ. Kemudian CCTV daripada BPK yang minimal akan merekam proses pencucian mobil itu atau aktivitas mereka, karena pos komando pembunuhan terhadap Astrid dan Lael seolah-olah dikonstruksikan adalah kantor BPK. Jadi bagi saya malah justru pihak berwenang dari kantor BPK perwakilan NTT mestinya harus mendorong. Jangan sampai muncul opini di publik, asumsi publik bahwa kantor negara kok dijadikan sebagai sarang penjahat, pos komando pembunuhan. Ini penting untuk diungkap. Nah, itu proses. Jadi kalau kita lihat, terus kenapa yang pertanyaan Kak James tadi bahwa kenapa berkasnya belum bisa naik? Iya. Sekarang ini menjadi pertanyaan paling dasar. Berapa kali sih suatu berkas perkara itu bisa di-split? Iya, betul. Ketika perkara Pankasa ini sudah di-split jadi 2 berkas perkara, meskipun satu perkara tetapi dibuat dalam 2 berkas, Iya. apakah nanti berkas perkara tersangka IU ini harus dipisah lagi dengan tersangka lain disembunyikan oleh IU? Vide pasal 221. Ini yang jadi soal. Kemungkinan besar saya berasumsi, kemungkinan besar saya melihat bahwa JPU tidak mau lagi dipisah. Tidak mau dipisah. Tidak mau dipisah lagi. Ini menarik ya. Nah, jadi tersangka EU dia menyembunyikan siapa itu? Itu berkasnya harus dinaikkan bersama-sama dan nanti disidangkan bersama-sama supaya 40% prediksi saya, 40% peristiwa kematian Astrid dan Lael ini terang benderang terbuka di pengadilan. Minimal terungkap. Nah, karena 30% pra kematian dan 30% pasca kematian, jadi total 60% itu sudah terang benderang. Tetapi 40% yaitu saat tereksekusinya korban masih misteri. Yang kemudian kemarin dalam salah satu podcast saya katakan bahwa peran ini bisa saja lebih horor. Ini kalau kita kaitkan dengan pasal 221 ini menyembunyikan pelaku lain ini, apakah ini yang dimaksud dengan pelaku lain yang membantu terdakwa Randi Bajide ataukah yang membantu tersangka IU? Ya. Jadi gini, kalau kita lihat bahwa kalau itu ditujukan kepada membantu terdakwa Randi Bajide, maka dakwaan sudah harus memunculkan itu. Tapi tidak ada. Pasal 56 KUHP. Tapi dakwaan hanya stop pada pasal 55. Turut sertanya. Tidak ada pada pembantuan. Nah, kemudian pasal 221 itu menyembunyikan pelaku lain yang bukan Randi Bajide. Yang kali lalu kita sudah berkasnya tersangka IU. Yang muncul di berkas tersangka IU. Artinya apa? Siapa dia? Kalau kita lihat dari fakta persidangan, maka kali lalu kita sudah sempat bahas, yaitu siapa yang menggerakkan mobil RAS 2 kali. Dan itu sudah sempat dikejar oleh majelis hakim maupun JPU. Yang oleh terdakwa Randi Bajide dia tidak tahu. Dia katakan dia tidak tahu. Nah, kalau dia tidak tahu, maka IU wajib tahu.
IU wajib tahu. Nah, di sini kita sudah pernah menganalisis dan saya sudah beberapa kali, siapa yang bisa menggerakkan mobil RAS itu? Karena kunci kontaknya itu oleh terdakwa Randy Bajide tidak dititip kepada siapa-siapa. Berarti ada kunci leseret. Kunci leseret. Kunci leseret. Nah, kunci leseret dari mobil RAS ini siapa yang pegang? Pemilik rencar, saksi Fitri. Jadi kalau saksi Fitri tidak bisa membuktikan bahwa kunci itu dipegang oleh orang lain, dialah yang menggerakkan. Karena dia yang pemilik mobil. Berarti paling tidak dia menyimpan kunci leseretnya. Itu satu. Yang kedua, bahwa keterangan saksi Iraua dalam persidangan mengatakan bahwa dia bersama saksi Baron mengoperasikan mobil Avanza. Nah, dalam hal ini berarti minimal dari dua saksi ini patut diduga, tapi saya tidak tahu bukti-buktinya seperti apa nanti. Kita hanya bicara berdasarkan fakta persidangan. Dan justru di sini kesempatan bagi saksi Fitri maupun saksi Baron untuk membuktikan bahwa mereka tidak terlibat, mereka sekedar saksi, bukan pelaku. Caranya mereka untuk membuktikan bahwa mereka tidak terlibat atau bukan pelaku itu seperti apa? Yang pertama, Fitri harus bisa memberi keterangan bahwa kunci itu siapa yang pegang, kunci leseret dari mobil RAS itu siapa yang pegang. Tapi kan dia sudah pernah dihadirkan dalam sebagai saksi di terdakwa di kasusnya Randy Bajide. Ya, sekarang penyidikannya EU supaya dia jangan terkategori 221. Kemudian Baron juga harus memberi kesaksian bahwa ketika dia mengoperasikan mobil itu, mobil Avanza bersama saksi Iraua pada waktu kesaksian di terdakwa Randy, itu tidak ada kaitan dengan pembunuhan. Dia harus bisa buktikan itu. Berarti ketika pemeriksaan perkembangan pemeriksaan dari berkasnya tersangka IU ini, seyogyanya polisi harus memanggil kembali mereka ini. Ya, atau tidak? Jadi ini kan yang kita sampaikan ini untuk supaya ada ruang bagi penyidik untuk memperdalam. Yang kedua adalah mudah-mudahan JPU juga bisa menonton dan ini memberi petunjuk untuk melengkapi. Karena pasal 221 ini menunjuk kepada pelaku lain. Dari 29 saksi yang dihadirkan dalam kerangka perkaranya terdakwa Randy, siapa-siapa berpeluang menjadi sini. Nah, di sini sebagai pengamat dengan teori yang kita punya, maka kita bisa melihat bahwa yang paling peluang yang patut diduga adalah ini, dua orang ini. Fitri harus bisa menjelaskan siapa pemegang kunci itu. Kan GPS tidak bohong. Kalau dia tidak bisa buktikan berarti dia yang pemegang kunci. Apa motifnya dia menggerakkan mobil itu yang pada saat itu jenazah ada di atas mobil? Karena ketika Randy minta untuk saksi yang penggali, jenazah ada di atas mobil. Nah, kemudian kalau Baron misalnya mengoperasikan bersama dengan saksi IU, harus membuktikan bahwa waktu dia mengoperasikan itu, apakah pada saat jenazah ada di atas, diduga ada di atas mobil Avanza, atau itu jauh sebelum itu. Karena 3 bulan menurut terdakwa Randy bahwa 3 bulan dia tidak mengoperasikan mobil itu dioperasikan oleh istrinya Iraua. Nah, kapan itu? Tetapi kesaksian keterangan daripada saksi Iraua mengatakan bahwa pada saat proses kematian itu dia bersama Baron. Itu fakta persidangan. Iya, iya. Terus bagaimana dengan 2 orang yang membantu menggali kubur itu? Ya, ketika kita Pod James kedua atau kedua ya, itu kita sudah sempat menganalisis itu sebelum wawancara dengan Kapolda ya pada waktu itu. Kita sudah sempat menganalisis itu. Ada beberapa kejanggalan di situ. Tapi ketika pasal 56 tidak ada di dalam dakwaannya jaksa untuk terdakwa Randy Bajide, maka
orang dua ini terlewatkan. Peran mereka terlewatkan. Kenapa? Karena mereka membantu terdakwa Randy. Sementara dalam dakwaannya tidak ada pasal 56. Pasal 56 ini berbicara apa? Pembantuan. Medeplectic. Sehingga dan sesuai dengan fakta persidangan bahwa Randy menghubungi mereka. Tetapi berdasarkan penilaian daripada penyidik, kemudian penilaian dari JPU bahwa peran mereka ini dalam tanda petik tidak ada unsur pidananya. Kan Randy minta tolong gali lubang, ya gali untuk kubur anjing mati. Ya udah, kan sebagai teman mereka bantu. Dan dalam perspektif itu, meskipun banyak analisis mengatakan itu janggal, dari bilang kubur orang gila pindah ke anjing mati, itu semua ada banyak kejanggalan, tetapi penyidik maupun JPU melihat bahwa oh itu tidak ada unsur pidananya. Jadi itu kita kesampingkan. Termasuk juga kita pernah menganalisis tentang peran dari saksi Arta dan Bosco. Tetapi itu pun penyidik dan JPU melihat bahwa bahkan mereka cuma satu menjemput, kemudian satu kan mereka bertemu di kos, dan itu diyakini bahwa Astrid dan Lail pernah sampai di kos dalam keadaan hidup. Itu menurut mereka. Ya, apakah ada indikasi bahwa berkas ini tertahan juga, mungkin masih menunggu nanti putusan hakim untuk kasusnya Randy Bajide dulu, baru ada petunjuk yang mungkin bisa digenapi atau bagaimana gitu Pak? Jadi kalau itu tipis. Karena begini, sesuai dengan asas peradilan kita, yaitu peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah atau biaya ringan, maka tidak bisa saling menunggu seperti itu. Tapi keyakinan saya lebih kuat pada jaksa tidak mau lagi split, pisah lagi. Nanti kalau ternyata muncul tersangka baru, terus muncul lagi tersangka baru, berkas di split. Ini perkara mau berseri sampai kapan? Drama ini mau berakhir sampai kapan gitu? Iya. Kalau saya berkeyakinan JPU tidak mau lagi split. Lengkapi sudah siapa itu, tetapkan dia tersangka dan lengkapi berkasnya sehingga nanti bersama dengan IU dinaikkan dalam satu dakwaan. Oke, baik Pak Dedi. Mungkin itu saja ya, yang bisa kita bahas untuk topik kita menyangkut berkas perkaranya. Oleh karena itu saya menghimbau untuk publik sekarang perhatiannya full kepada prosesnya tersangka IU dan siapa yang disembunyikan VD pasal 221. Karena 40% peran horornya itu ada di situ. Iya, benar. Berarti istilahnya masyarakat harus tetap mengawal kasus ini untuk benar-benar mendukung Polri untuk bisa bekerja dengan lebih maksimal lagi, sehingga pada akhirnya misteri yang belum terungkap ini bisa benar-benar terungkap lagi pada saat di berkasnya tersangka ini. Kenapa? Karena bunga-bunga daripada drama ini di awal dan akhir sudah terbongkar, tetapi klimaks daripada kasus ini jangan dilewatkan. Kalau bagi sekedar mau nonton untuk hiburan, sekedar mau tahu informasi yang hobi-hobian saja, justru inilah poinnya. Karena inilah inti daripada kasus ini akan terbongkar di sini. Baik, itu saja Pak Dedi ya. Oke guys, terima kasih untuk atensi Anda yang setia terus dengan Pod James. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini juga bisa terus berkembang. Akhir kata, saya James Bore bersama Pak Dedi Manafe pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.